Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ransi Astriati dengan stambuk A1N12064 jurusan Pendidikan Sejarah kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Afrika. Langsung saja, kolonialisme ini merupakan suatu sistem di mana suatu negara itu menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga menunjukkan pada suatu keyakinan himpunan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini. Sedangkan untuk imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara itu dapat memegang kendali atas pemerintahan daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau dikembangkan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kolonialisme dan imperialisme itu yang pertama faktor kekuasaan, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor ideologi, dan yang keempat itu adalah faktor militer. Selanjutnya tentang penjajahan Spanyol dan Portugal di Afrika, itu memuat dua hal. Yang pertama itu Afrika di bawah Portugal dan Afrika di bawah Afrika di bawah Spanyol. Selanjutnya tentang penjajahan bangsa Prancis di Afrika. Penjajahan bangsa Prancis di Afrika ini membutuhkan beberapa waktu, dimulai pada tahun 1830-an di Afrika Tengah dan berkembang di Afrika Tengah ini dimulai pada awal abad ke-1900-an. Sejumlah wilayah mulai dikuasai sebagai daerah koloni atau koloni militer yang dikuasai dan oleh angkatan bersenjata Prancis, di mana Prancis ini juga mengandalkan para pengusaha lokal untuk mendukung pemerintahannya mereka. Selanjutnya tentang penjajahan Jerman di Afrika. Penjajahan Jerman di Afrika ini tuh hanya berlangsung sekitar tahun 1884 sampai dengan 1914 di jajahan Jerman. Selanjutnya, jajahan Jerman ini di Afrika ini dia termaksud di daerah Togo dan Kamerun di Afrika Barat. Baik, selanjutnya tentang konflik-konflik yang berkembang di Afrika. Yang pertama tentang krisis Maroko, yang kedua krisis Fashoda, dan yang ketiga itu adalah krisis Ethiopia. Selanjutnya tentang Perang Dunia ke-1, di mana Perang Dunia ke-1 ini merupakan sebuah perang global yang terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini juga itu sering disebut dengan Perang Dubai atau Perang Besar sejak terjadinya hingga dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Selanjutnya tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini dia merupakan medan perang antara Italia dan Jerman melawan Inggris dan beberapa negara sekutu atau beberapa negara pendukungnya. Sekitaran tahun 1940-an, pasukan Italia itu menginavigasi pasukan Mesir, tetapi pasukan Inggris yang berada di sana itu berhasil menggagalkannya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk di materi kedua atau untuk pembahasan yang kedua tentang politik apartheid. Yang pertama tentang politik apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1948 sampai dengan 1994. Di mana diketahui bersama bahwa apartheid itu merupakan kebijakan politik yang membedakan penduduk berdasarkan ras dan warna kulit. Kebijakan ini itu dimulai oleh orang-orang di Afrika Selatan yang berkulit putih pada awal abad ke-20-an. Afrika Selatan ini juga merupakan benteng terakhir imperialisme minoritas dari politik atau warna kulit putih. Sedangkan untuk pembeda politik apartheid di Afrika Selatan itu membatasi keikutsertaan warga kulit hitam dalam politik negara tersebut. Meskipun usaha untuk oposisi terus dilakukan, tetapi pemerintah di sana itu dengan sedemikian membatasi politik bagi masyarakat yang berkulit hitam. Selanjutnya tentang sejarah politik apartheid. Afrika Selatan ini merupakan negara yang kaya akan berlian dan emas.
Kekayaan ini itu menyebabkan Afrika Selatan itu tidak luput dari imperialisme negara-negara barat. Sekitar tahun 1870-an, Inggris itu mulai mengeksploitasi kekayaan di wilayah tersebut. Imperialisme Inggris ini itu berakhir sekitar tahun 1910, di mana antara tahun 1910 sampai dengan tahun 1948 ini orang-orang kulit putih di Afrika Selatan itu dia memulai kebijakan pemisahan partai, pemisahan kekuasaan ras atau warna kulit. Masa yang dikenal sebagai segregation era ini merupakan cikal bakal yang dari politik apartheid. Selanjutnya tentang akhir dari politik apartheid. Nelson pada tahun 1918 sampai dengan 2013 setelah bebas dari penjara yang cukup lama, dia kembali aktif berperan di partai ANC. Dia juga berkampanye untuk kemerdekaan hak-hak sipil penduduk yang berkulit hitam. Usahanya bersama dengan De Klerk membuat kaum kulit putih, baik kulit hitam ini juga mendapatkan upaya perubahan bersama. Dan pada tahun sekitar 1992 juga itu De Klerk mengadakan referendum yang dikhususkan untuk kaum kulit putih, di mana dalam referendum tersebut dia itu mengatakan bahwa apakah ingin mempertahankan politik apartheid atau ingin mengakhirinya. 2/3 pemilihan ini menunjukkan ingin mengakhiri sistem politik apartheid, dan akhirnya politik apartheid ini juga dapat dibubarkan. Dari pembubaran politik apartheid tersebut, akhirnya Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam yang pertama kalinya di Afrika Selatan. Baik, selanjutnya kita akan langsung materi ketiga tentang perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika. Yang pertama tentang gerakan kemerdekaan Mesir, di mana gerakan kemerdekaan Mesir ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, awal sejarah Mesir, di mana kan kita ketahui bersama bahwa Mesir ini itu merupakan negara tertua di dunia sejak runtuhnya Raja Fir'aun. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa dari zaman ke zaman kota Mesir ini terus berbenah. Dalam bidang agama, negara Mesir juga dikenal sebagai negara Islam yang sangat kuat. Salah satu yang menunjukkan kebesaran Islam di Mesir itu dengan adanya universitas yang dikenal hingga saat ini, yaitu Universitas Al-Azhar. Terus yang kedua tentang pembukaan terusan Suez. Di sini pembukaan terusan Suez ini dia gagasan mengenai Suez sebenarnya itu telah ada sejak zaman Cleopatra sampai dengan Napoleon. Tetapi sampai saat ini tuh belum ada literasinya itu tentang adapun tujuan dari dibukanya terusan Suez ini adalah untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah demi lancarnya kegiatan pelayaran, khususnya pelayaran-pelayaran yang ada di negara Mesir. Yang ketiga tentang Mesir pada zaman Perang Dunia yang kedua. Dapat diketahui bersama bahwa Mesir pada zaman Perang Dunia itu masih diselimuti awal kelam perebutan kekuasaan Mesir antara Prancis dan Inggris serta Mesir sebagai negara tersebut. Selanjutnya, perebutan kekuasaan tersebut itu juga tidak dapat dilepas dari adanya terusan Suez yang menjadi hambatan atau bahan rebutan utama karena letaknya yang sangat-sangat strategis. Selanjutnya tentang gerakan kemerdekaan Maroko. Maroko juga merupakan sebuah negara di Afrika yang pada awal abad ke-5.
menjadi provinsi dari bangsa Romawi, Maroko, penduduk asli Maroko itu merupakan orang-orang barbar ya. Sedangkan bentuk negara Maroko adalah kekaisaran. Seperti bangsa Prancis atau seperti bangsa Amerika lainnya, Maroko juga merupakan negara yang protektorat dari negara Prancis. Selain itu, dijajah Prancis, Maroko juga pernah dijajah oleh Spanyol. Setelah kemerdekaan, gerakan kemerdekaan Maroko, selanjutnya tentang gerakan kemerdekaan Sudan. Pada awal abad ke-14 terjadi dua kerajaan Sudan, yaitu Makura dan Alwa. Pengaruh budaya Islam Mesir begitu kuat di Sudan sebelum datangnya Inggris. Setelah kedatangan Inggris, ternyata membuat Sudan daerah rebutan Inggris dan Mesir karena letaknya yang begitu strategis. Hingga pada saat itu diadakan atau jajat pendapat yang dihasilkan dari rakyat Sudan sendiri untuk menghendaki kemerdekaan, dan sekitar tanggal 1 Januari 1956 Sudan itu mendapatkan kemerdekaan penuh. Akan tetapi walaupun sudah merdeka, mereka itu tidak bisa meredam suasana panas di Sudan karena masih terdapat pertikaian antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Selanjutnya, gerakan kemerdekaan Aljazair. Aljazair ini juga merupakan sebuah negara yang penuh dengan penduduk orang-orang barbar. Namun kemudian ditaklukkan oleh orang Barbarossa dari Turki, dan setelah itu dimulai dikuasai oleh orang-orang Turki. Kemudian setelah itu datanglah bangsa Prancis yang berhasil menguasai Aljazair dan menjadikan Aljazair itu sebagai bagian dari negara Prancis. Setelah gerakan kekuasaan Aljazair, selanjutnya gerakan kemerdekaan Ghana. Pada tahun 1471 itu tentara Portugis datang ke Pantai Emas yang tepatnya di Ghana, di mana Pantai Emas dinamakan Pantai Emas karena memang daerahnya kaya akan emas. Selain itu, daerah ini juga itu berpenghasilan berlian bagi orang-orang Nergo yang akan dikirim ke Afrika Tengah. Setelah itu, bahkan bangsa Portugis sampai mendirikan benteng Elmina yang sangat terkenal pada saat itu di sana. Akan tetapi yang berkuasa adalah Inggris. Mengapa demikian? Karena mereka berada di bawah kekuasaan Inggris, tentunya rakyat Ghana ingin mendapatkan kemerdekaan. Dan akhirnya melalui perundingan-perundingan yang ada, sekitaran tanggal 6 Maret 1957, kemerdekaan Ghana itu diproklamasikan dengan Perdana Menteri Dr. Knawe Ndurat. Gerakan selanjutnya tentang gerakan kemerdekaan di Kongo. Kongo ini merupakan sebuah negara jajahan Belgia dengan nama Belgia Konon. Eksplorasi Konon itu tidak bisa dilepaskan dari dua tokoh penting, yaitu Henry Marton sebagai peneliti. Karena hasil dari penelitian, maka keadaan Konon dengan segala kelebihan dapat terungkap. Bahkan dalam temuannya itu, Harry juga menemukan dinamit yang sebelumnya belum dikenal. Karena itu rakyat Konon menjuluki Stanley itu adalah Bella Matri atau penghancur padas. Selanjutnya tentang perjuangan kemerdekaan Libya. Libya ini juga merupakan daerah yang sangat strategis tempatnya, sehingga menjadi incaran bagi negara-negara lain untuk menguasainya.
Ini juga dapat dilihat dari sejarah Libya yang sekitaran awal abad yang kedua sampai dengan awal abad ke-19 yang sering bergantian menguasainya, akan tetapi yang paling terkenal menguasai Libya itu adalah Italia. Pada perlawanan rakyat Libya terhadap Italia juga melahirkan sebuah gerakan Islam yang diberi nama dengan gerakan Senusi. Gerakan Senusi ini tuh merupakan gerakan Islam yang dimana tujuannya itu untuk mengembangkan ajaran Islam dan menanamkan cara-cara beribadah menurut Sanusi. Selanjutnya, tentang pembentukan Republik Afrika Selatan. Afrika Selatan ini merupakan negara di benua Afrika yang paling selatan, ya. Negara ini juga mulai terkenal ya sejak ditemukannya Tanjung Harapan oleh Diaz. Adapun untuk penduduk lain dari bangsa kulit hitam di sana itu juga tinggal orang-orang kulit putih yang keturunan bangsa Belanda seperti orang Boer ya. Dan pada tanggal 31 Mei 1961 itu negara Afrika Selatan juga resmi merdeka dengan nama Republik Afrika Selatan. Selanjutnya tentang masalah yang dihadapi negara-negara Afrika pasca kemerdekaan. Adapun masalah-masalahnya itu tentang masalah politik, masalah sosial ekonomi. Dua hal tersebut itu yang sangat-sangat mendasari masalah-masalah yang dihadapi negara-negara Afrika pasca kemerdekaan. Sekian itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.